Tingginya curah hujan di Kota Pekanbaru dalam 3 hari terakhir membuat sungai yang mengalir menjadi meluap. Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru meminta maaf kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Selayang Kabar. Hujan deras yang disertai dengan angin kencang yang melanda Kota Pekanbaru membuat munculnya beberapa titik banjir di area perumahan masyarakat. Seperti yang terjadi di area Jalan Dwi Kora, Cengkeh, Pasar Bawah, Jalan Sembilang, dan beberapa ruas titik lainnya. Menurut Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pominasution mengatakan, Dinas PUPR Kota Pekanbaru setiap hari bekerja dalam penanganan banjir seperti normalisasi sungai dan drainase. Kita tahu sendiri bahwa beberapa hari ini kan memang hujan turun ya. Mulai dari minggu sore sampai bahkan tadi pagi itu terjadi hujan di kita. Memang kita sudah berupaya ya melakukan penanganan gitu terhadap banjir-banjir ini. Hanya saja dari yang kita lihat kemarin bahwa curah hujan kita memang sangat tinggi dan durasinya sangat panjang, sehingga badan-badan penampung air kita itu melimpah ya, tidak mampu untuk mengalirkan air. Itu yang pertama. Kedua, air di permukaan Sungai Siak itu sebagai penampung utama curah air yang ada di Kota Pekanbaru ini juga tinggi gitu, sehingga air yang berasal dari anak-anak sungai itu mengalami perlambatan untuk bisa masuk ke Sungai Siak. Nah, akibat tingginya Sungai Siak dan tingginya curah hujan 2 hari ini, sehingga di Kota Pekanbaru itu ada beberapa titik pemukiman ya yang terendam banjir. Kemarin kami mengevaluasi ada 9 titik ya yang kena. Yang pertama itu ada di Jalan Sembilang, kemudian ada di Dwi Kora. Kemudian di Dwi Kora ini kemarin Ibu Wali Kota ya, Ibu Raja Rila bekerja sama dengan Basnas Kota Pekanbaru sudah memberikan bantuan berupa sembako ke masyarakat kita yang terdampak. Kemudian ada lagi di Gang Kencana, kemudian Witayu, kemudian ada Datuk Laksmana, ada di Taman Sari, ada di Kencana, dan ada juga di Cengkeh ya, di sekitar Sungai Batak itu. Nah, di Sungai Batak sendiri sama, gara-gara airnya tidak cepat mengalir ke Sungai Siak sehingga terendam di pemukiman masyarakat. Nah, kemarin di Taman Sari ini ada 48 warga kalau tidak salah kemarin terdampak, dan kita juga Ibu Wali Kota, Ibu Rila juga sudah memberikan bantuan di sana. Kemudian ada lagi di Bambu Kuning ya. Ada lagi di Pasar Bawah ya. Kemarin ada Pasar Bawah, sempat Pasar Bawah itu parkirannya sempat tergenang air ya. Bahkan kami juga dapat laporan dan kami langsung datang ke BI. Itu basementnya BI juga sempat kena genangan air gitu. Nah, upaya-upaya kita tentu tetap seperti yang kita lakukan selama ini, walaupun belum 100% tuntas untuk bisa kita selesaikan. Nah, karena banyak faktor yang bisa membuat banjir ini tuntas. Yang pertama tentu dilihat dari infrastrukturnya, kemudian kesadaran masyarakat kita sendiri dalam membuang sampah dan lain-lain. Nah, sehingga kita belum 100% tuntas, dan kami sebagai Kadis PUPR mohon maaf kepada masyarakat Kota Pekanbaru belum tuntas menangani banjir ini. Tapi bukan berarti kita tidak menanganinya, tapi tetap hari per hari kita tetap berusaha ya. Kita dengan Pak Wali Kota, Pak Muflihun, setiap saat selalu memonitor dan juga memantau langsung ke lapangan kondisi banjir Kota Pekanbaru ini. Beberapa ruas yang sudah dikerjakan, diantaranya Jalan Arifin Ahmad, sudah menunjukkan hasil yang bagus, dan penanganan ini tidak cukup sekali namun kontinu atau berkelanjutan dikarenakan akan munculnya sedimentasi tanah yang menutup drainase. Namun khusus normalisasi sungai dibutuhkan eskavator amfibi yang mempunyai daya kerja yang lebih besar.
Indra Pemi juga menjelaskan beberapa daerah masih menjadi catatan untuk penanganan banjir di Kota Pekanbaru. Kalau dibilang lambat, kita tidak bisa menyiapkan anggaran sekaligus selesai. Nah, apalagi yang namanya banjir, jalan berlobang itu dia setiap hari mengalami pertumbuhan. Lobangnya misalnya di titik A itu hari ini 10, kita survei seminggu ke depan tuh bisa jadi 11, bisa juga luasannya makin melebar gitu ya. Jadi dinamis memang khusus untuk pemeliharaan jalan ini. Dan terhadap penanganan banjir juga demikian ya. Jadi titik-titik yang sudah kita anggap bebas kemarin, ketika kita tidak lagi melakukan pembersihan atau masyarakat membantu kita untuk melakukan pembersihan, maka kondisi itu akan menurun lagi, sedimennya naik lagi dan lain-lain ya. Nah ini juga akan berulang lagi di situ. Jadi kita juga sudah menyusun master plan, membutuhkan dana besar ya untuk bisa menuntaskan banjir di Kota Pekanbaru ini. Termasuk juga Kota Pekanbaru ini kan kewenangannya juga nggak semuanya menjadi kewenangan Kota Pekanbaru. Ada yang menjadi kewenangan pusat, ada kewenangan provinsi dan kita. Namun ini kita sudah sangat berusaha ya untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Kemarin Provinsi Riau melalui Pak Sekda dan Pak Gubernur juga sudah membantu kita ya menormalisasi drainase yang ada di sekitar Riau Ujung. Nah, namun demikian masih ada kendala di sana, ada beberapa titik kalau tidak salah jembatan penyeberangan yang kayak toko-toko itu di semen dan gorong-gorongnya sangat kecil, sehingga itu akan menjadi tempat tersumbatnya air-air sehingga terjadi genangan gitu ya. Nah, kita juga berharap masyarakat kita, lurah, camat, tokoh-tokoh masyarakat juga bisa mendorong kita, membantu kita untuk memberi pemahaman kepada masyarakat untuk berperilaku hidup sehat gitu ya. Jadi lingkungannya dijaga, buang sampahnya dijaga, termasuk juga nanti apabila ada sesuatu di depan rumahnya dia bisa peduli untuk bisa membantu pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani genangan-genangan banjir maupun jalan-jalan berlubang. Master plan penanganan banjir sudah dipersiapkan untuk mengatasinya. Dinas PUPR Kota Pekanbaru juga berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan pusat dalam mengatasi permasalahan banjir di Kota Pekanbaru. Dari Pekanbaru, Arya Dwi Pangga, SCTV mengabarkan.